Halo semuanya, di sini kita akan membahas tentang penggunaan switch dan cache di pemrograman bahasa C. Pertama-tama kita akan include header. Kita memakai include studio, kemudian kita input main. Input main kita adalah pilihan karena kita menggunakan switch dan cache. Setelah itu kita masukkan beberapa pilihan. Di sini kita punya 6 pilihan, yaitu Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika, Prodi Teknik Mekatronika, Prodi Teknik Elektronika Manufaktur, Prodi Teknik Robotika, Prodi Teknik Instrumentasi, dan Prodi Teknik Rekayasa Pembangkit Energi. Setelah itu kita menggunakan print untuk membaca masukan pilihan 1 sampai 6. Jika kita masukkan pilihan 1, kita akan memilih prodi yang di atas. Kemudian kita menjalankannya dengan scaf, %d, dan pilihan. Oke, selanjutnya kita menggunakan tipe data switch. Switch itu berupa pilihan. Itu biasa disandingkan dengan cache. Cache itu bagian-bagian yang dipilih. Misalnya cache 1. Kita akan memasukkan cache 1 itu Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika. Maka ketika di pemrograman kita mengetik angka 1, kita berarti memilih Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika. Kemudian di sini ada break. Break itu berfungsi untuk menghentikan proses dari cache 1 sehingga tidak mengganggu proses yang akan dilakukan pada cache 2, 3, dan seterusnya. Di sini juga kita memakai default. Default itu berguna ketika kita memasukkan pilihan yang tidak valid. Ketika kita memasukkan pilihan tidak valid, maka pemrograman akan langsung ke default dan menampilkan hasil akhir pemilihan tidak valid. Nah, di sini kita akan mencoba merunningnya. Kita masukkan pilihannya adalah 4. Nah, dengan mengetik angka 4, maka kita memilih Prodi Teknik Robotika sesuai dengan urutan pada input yang kita masukkan tadi. Nah, di sini juga kita akan membahas flowchart-nya nih. Yang mula-mula itu kita start, kemudian input datanya itu kita mengambil yang 6 prodi tadi. Kemudian dari input data itu ke switch. Switch itu mulai dari cache 1 yaitu teknik rekayasa elektronika, pilihan 2 atau cache 2 itu teknik mekatronika, cache 3, cache 4, cache 5, dan cache 6. Kemudian semua cache itu akan terhubung kepada break. Setelah cache dia akan break. Kemudian setelah break dia akan ada default data. Setelah itu akan kita finish. Nah, kita masuk contoh yang kedua. Pertama-tama seperti biasa kita include headernya dulu, yaitu include studio. Kemudian kita masukkan in main. Setelah itu kita masukkan in pilihan. Kemudian kita masukkan pilihannya yaitu R1, R2, R3, dan R4 serta RS, RP, dan R total. Setelah itu kita memasukkan nilai setiap masing-masing R dengan perhitungan scaf, %f, dan R1. Begitu juga untuk R2, R3, dan R4. Setelah itu kita melakukan pemilihan konfigurasi rangkaian resistor dengan menampilkan print 1 itu semua resistor terhubung seri. Kemudian yang kedua semua resistor terhubung paralel. Yang ketiga R1 dan R2 seri, R3 dan R4 terhubung paralel. Dan yang keempat R3 dan R4 itu terhubung seri, kemudian paralel dengan R2 seri dengan R1. Nah, print masukkan pilihan 1 sampai 4. Kemudian kita melanjutkan ke perhitungan. Kita menggunakan switch. Switch berupa pilihan. Cache-nya, cache 1 itu kita memilih RS. RS itu dengan rumus R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Nah, kita akan mencoba merunning pemrograman ini. Kita masukkan nilai R1 itu 100, R2 200, R3 330, kemudian R4 itu 220. Kemudian kita memilih konfigurasinya. Pilihan kita adalah nomor 3. 3 itu adalah R1 dan R2 seri, R3 dan R4 itu paralel. Kemudian dia akan dihitung sehingga hasil R totalnya adalah 432/00 ohm. Di sini juga ada flowchart sederhananya seperti flowchart yang pertama tadi.